ini kampus. Film ini dimulai dengan Naya yang seorang kurir yang mengantarkan paket HP kepada Evan, namun ternyata isinya adalah garam. Evan yang marah itu pun kemudian menuduh Naya yang telah menukar isinya. Garam, Mbak? Mau masak, Mas. Pesennya garam dapur. Mbak nuker isi paket saya. Saya tuh cuma nganter paket, Mas. Saya nggak tahu. Beberapa saat kemudian, Evan menemui temannya yang bernama Dinda, di mana Dinda memintanya untuk menemaninya mencari kado untuk pacarnya. Sementara itu, Naya bersama dengan temannya yaitu Lulu juga berniat untuk pergi ke acara ulang tahun pacarnya. Dan ketika mereka sudah ada di acara tersebut, Naya dan Dinda ternyata baru tahu jika pacarnya adalah orang yang sama. Gue ini pacarnya Reza. Gue pacarnya Reza. Kita putus. Kita juga putus. Keesokan harinya, Evan akhirnya mengetahui jika memang benar yang telah menipu dirinya adalah toko online dan bukannya Naya. Dan Lulu kemudian menyarankan Evan untuk mendatangi saja alamat pengirimnya untuk meminta uangnya kembali. Dan ketika Evan meminta Naya untuk menemani dirinya, namun Naya tidak mau dan ia pun segera bergegas pergi untuk mengantarkan paketan. Kamu ikut saya. Ikut saya, tanggung jawab kamu, Mbak. Namun Naya yang terburu-buru tadi, ia pun tidak sengaja menabrak Gio yang merupakan adik Evan. Mereka pun segera membawanya ke rumah sakit dan Evan kemudian memberitahu bahwa Gio terluka parah dan meminta Naya untuk bertanggung jawab. Namun karena Naya masih belum gajian, Evan kemudian meminta KTP Naya sebagai jaminan dan ia memintanya untuk menemaninya ke alamat sang penipu HP online. Ngapain lu gedor-gedor rumah takut-takutin? Beberapa hari kemudian, Naya yang mencoba melihat keadaan Gio, namun ia akhirnya mengetahui jika Gio sebenarnya tidak mengalami luka parah, sehingga ia pun langsung marah-marah kepada Evan yang telah menipunya dan memintanya untuk segera mengembalikan KTP miliknya. Mana? Balikin sekarang. Dasar tukang modus, balikin nggak? Beberapa saat kemudian, Evan bertemu dengan Dinda dan ayahnya, di mana ayah Dinda inilah yang telah membiayai Evan semasa kuliahnya. Dan ayah Dinda yang mengetahui jika anaknya itu sebenarnya suka kepada Evan, ia pun berencana untuk menjodohkannya dengan Evan. Namun Evan yang tidak memiliki perasaan apapun kepada Dinda, ia pun berbohong jika dirinya sudah memiliki pacar. Kan udah punya pacar. Hah? Siapa? Kamu juga pengen aku bawa pacar kamu ketemu. Evan yang terlanjur berbohong jika ia sudah memiliki pacar, dan ketika ayah Dinda ingin tahu seperti apakah pacar Evan tersebut, Evan pun kemudian meminta tolong kepada Lulu untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun ketika acara pertemuan itu hampir dimulai, tiba-tiba saja perut Lulu kemudian sakit, sehingga Evan kemudian terpaksa berbohong jika Naya adalah pacarnya. Ini pacar kamu? Iya, Om. Cewek ini pacar kamu. Kamu putusin dia sekarang. Dinda yang kesal mengetahui jika Evan pacaran dengan Naya, namun ayah Dinda yakin jika status pacaran mereka itu cuma bohongan saja. Evan kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan Naya telah mau berpura-pura menjadi pacarnya, dan mereka pun kemudian memulai untuk mencoba berkenalan kembali dengan cara yang lebih baik. Dan saya mau bilang makasih. Gimana? Pasca kejadian itu, hubungan antara Evan dan Naya pun semakin baik, bahkan mereka ini terlihat seperti pacaran beneran. Suatu ketika, Evan kemudian membawa Naya ke acara ulang tahun ayah Dinda, namun ternyata keluarga Dinda itu adalah majikan tempat ibu Naya bekerja. Dan melihat jika Evan begitu dekat dengan Naya, Dinda yang merasa kesal itu pun kemudian langsung memecat ibu Naya. Bu Ranti, tahu nggak? Anak Bu Ranti yang namanya Naya itu pelakor. Saya nggak ngerti. Kesalahan aja deh, pelakor. Evan pun merasa bersalah kepada Naya dan keluarganya karena akibat Naya yang berpura-pura menjadi pacar justru harus dipecat. Ibu Naya sendiri sebenarnya menerima keputusan tersebut, sementara Evan kemudian mengatakan bahwa sebagai imbalannya ia akan membantu Naya untuk mengantarkan paket dan juga mencarikan informasi beasiswa untuknya kuliah. Sebagai imbalannya informasi beasiswa di kampus aku. Terima kasih, Evan, makasih. Keesokan harinya, Dinda mendatangi Ibu Naya untuk memberikan uang pesangon untuknya, dan di sini ia kemudian meminta Ibu Naya untuk berkata jujur jika hubungan pacaran Naya dengan Evan cuma sekedar bohongan belaka. Dan setelah mengetahui hal itu, Dinda pun kemudian melabrak Naya untuk segera menjauhi Evan. Cuma pura-pura pacaran, ya kan? Kita serius kok.
Naya pun begitu bahagia setelah Evan menunjukkan tanda-tanda jika sepertinya ia memang suka kepada Naya, dan tidak lama kemudian Evan pun mengirimkan pesan kepadanya untuk makan bersama. Keesokan harinya, Naya yang sudah bersiap-siap jika seumpama Evan akan benar-benar menyatakan cintanya kepadanya, dan benar saja Evan kemudian mengeluarkan kotak cincin dan memberikannya kepada Naya. Ini kejutan buat kamu. Aku buka deh. Aku kertas. Namun ternyata kotak cincin tadi justru berisi selebaran mengenai beasiswa yang dijanjikan oleh Evan. Naya yang menjadi malu karena ia seolah berharap lebih kepada Evan, dan setelah pulang dari tempat makan tadi, Lulu kemudian menemui Evan dan mengatakan jika Naya itu sebenarnya suka kepadanya. Evan yang hendak menyusul Gio, dan di sana ternyata juga sudah ada Naya yang menemani adiknya itu sedari tadi. Evan kemudian mengantar pulang Naya, dan kejadian itu kemudian dilihat oleh Dinda dan juga ayahnya. Lulu kemudian menanyakan apakah ia sudah mengutarakan cintanya kepada Naya, dan Evan mengatakan bahwa ia akan melakukannya beberapa hari ke depan. Dan keesokan harinya ketika Naya mengantarkan paket untuk ayah Dinda, ia pun kemudian melihat Naya yang sedang memegang selebaran beasiswa. Ayah Dinda kemudian mengatakan jika Naya akan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Namun ayah Dinda kemudian mengatakan bahwa ia mau membiayai kuliah Naya asalkan ia menjauhi Evan. Saya akan biayai kuliah kamu sampai selesai jauhin Evan. Beberapa saat kemudian, Evan kemudian menemui Naya, di mana pada hari ini ia berniat untuk menyatakan cintanya kepada Naya. Namun setelah mendengar ancaman dan juga tawaran dari ayah Dinda tadi, Naya pun kemudian menolak perasaan Evan tersebut. Kamu mau jadi pacar aku kan? Kalau kamu tolak, kamu boleh percaya. Ngerti kan? Siap. Dan pasca kejadian tadi, Evan yang gagal jadian dengan Naya, ia pun akhirnya terpaksa mengikuti kemauan ayah Dinda dan memaksanya untuk mengikuti semua kemauan anaknya. Dan keadaan diperparah ketika Evan melihat Naya yang sedang mengantarkan paket kepada mantan pacarnya. Gue besok ada acara di kafe, acara bahagia gue. Datang ya? Ayo, kita mau jalan. Beberapa waktu kemudian, Naya kemudian diantar oleh Lulu untuk mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa, dan setelah beberapa hari mereka pun akhirnya mendapatkan kabar bahwa ternyata Naya lulus dan berhak menjadi salah satu siswa yang mendapatkan beasiswa. Ini lulus tes beasiswa kan? Oh iya, alhamdulillah. Naya yang mengetahui hal itu pun kemudian segera pergi ke tempat acara Dinda karena ia mengira jika itu adalah acara pertunangan Dinda dengan Evan dengan niatan agar Evan mau membatalkannya. Namun ternyata itu tadi bukanlah acara pertunangan melainkan acara ulang tahun Dinda di mana Evan sendiri tidak mau menghadirinya. Bukannya lagi ada acara pertunangan kamu sama Dinda? Acara ulang tahun dan aku mutusin untuk gak datang. Seneng banget gitu. Keesokan harinya, Naya yang hendak mengantarkan paket dan tiba-tiba Evan memberikan cincin kepadanya sekaligus ia sekali lagi mencoba untuk mengutarakan perasaannya tersebut kepada Naya. Dan akhirnya mereka pun telah resmi berpacaran dan film ini pun berakhir. Jadi gini kerjaan kamu. Dia ini cuma teman aku. Dasar cowok labil. Bye. Din, Film ini dimulai dengan dua orang cewek yaitu Mayang dan Kayla yang merupakan tukang stalking bayaran yang bekerja untuk mencari informasi jika ada orang yang mencurigai pasangannya berselingkuh. Suatu ketika mereka mendapatkan seorang klien yang merupakan artis yang bernama Wulan yang meminta mereka untuk menyelidiki pacarnya yang bernama Omar. Mayang pun menerima pekerjaan tersebut dan keesokan harinya ia mencoba mencari informasi dengan menyamar menjadi anggota member senam Zumba yang dipimpin oleh Omar. Beberapa waktu setelah menyelidikinya, Mayang mengabarkan bahwa sampai saat ini ia masih belum menemukan tanda-tanda jika Omar berselingkuh. Sementara itu, ibu Omar meminta anaknya itu untuk putus dengan Wulan karena ibunya mendengar kabar jika Wulan telah berselingkuh. Omar yang tidak percaya dengan kabar tersebut, namun ia kemudian berbohong jika ia akan memutuskan Wulan. Wulan itu jalan sama cowok lain. ibu itu udah nyerocos. Ibu cuma pengen yang terbaik buat. Keesokan harinya, Mayang kemudian melihat Omar yang tengah begitu mesra dengan seorang cewek yang bernama Ratih yang merupakan seorang dokter. Namun di saat yang bersamaan, Kayla justru tidak sengaja melihat Wulan bersama dengan pria lain yang bernama Septa yang merupakan asisten dosen di tempat kuliahnya. Kasepo cipika-cipiki sama Wulan. Jadi apa yang terjadi? Jadi sebenarnya sekarang yang selingkuh itu siapa? Itu dia.
Beberapa saat kemudian muncullah Omar bersama dengan ibunya di rumah Mayang, di mana ternyata ibu mereka ini adalah teman semasa sekolah. Ibu Omar yang mengira jika anaknya sudah putus dengan Wulan, ia pun kemudian memperkenalkannya dengan Mayang dan mereka pun kemudian sepakat untuk menjodohkan anaknya itu. Untuk menjodohkan kalian berdua. Jodoh. Maksa kok ya. Mayang dan Omar yang keberatan dengan acara perjodohan itu, namun mereka tidak tega mengatakannya kepada orang tua mereka, sehingga mereka pun berpura-pura menerima perjodohan tersebut. Kayla yang mengetahui hal itu pun langsung kaget bagaimana jika Wulan sampai tahu jika agen yang ia bayar untuk mengetahui siapakah selingkuhan Omar ternyata adalah Mayang sendiri. Ini juga kan si Wulan tuh selingkuh. Kalau emang dia bener-bener selingkuh, kita kasih tahu ke si Omar. Biar lo bisa sama Omar. Keesokan harinya, Kayla mencoba mengikuti Wulan yang jalan bareng dengan Septa, dan ketika Septa hendak ke belakang, ia pun melihat Kayla, dan Kayla secara terang-terangan menanyakan hubungannya dengan Wulan. Namun ternyata Septa ini hanyalah temannya saja, dan mereka ini sedang membicarakan tentang bisnisnya. Pacarnya kakak ya? Wulan itu sahabat aku dari waktu masih anak-anak. Kakak itu bukan selingkuhan. Selingkuhan? Namun beberapa saat kemudian muncullah seorang pria yang bernama Daniel yang ternyata ia ini adalah selingkuhan Wulan yang sebenarnya. Daniel sendiri sebenarnya sudah memiliki seorang istri, namun ia tidak tahu jika Wulan masih berpacaran dengan Omar karena Wulan mengatakan jika ia sudah putus dengannya. Kamu kapan bisa sama istri kamu? Kan semua ada waktunya. Iya. Keesokan harinya, Mayang yang sedang berduaan dengan Omar, namun kegiatan mereka kemudian difoto oleh seseorang. Dan pasca kejadian itu, Wulan kemudian marah-marah kepada Kayla karena sampai saat ini ia masih belum mengetahui siapakah cewek yang bersama dengan Omar, padahal fansnya saja bisa mengirimkan foto tadi ketika mereka berduaan, meskipun wajah Mayang di sini tidak terlalu jelas. Cak, dan lo cari tahu itu cewek siapa. Mau lo apain? Ya gue viralin lah sebagai pelakor. Kayla kemudian langsung menelpon Mayang dan mengatakan agar ia segera menjaga jarak dengan Omar karena Wulan berencana memviralkan berita dan foto yang barusan ia terima. Dan benar saja, tidak lama kemudian Wulan langsung live di sosial media miliknya terkait masalah perselingkuhan Omar. Namun semua itu ternyata ia lakukan agar ia menjadi viral sehingga ia akan mendapatkan lebih banyak follower lagi. Dan pada saat itu juga Omar akhirnya mengetahui jika selama ini Mayang dan Kayla telah dibayar untuk stalking Omar. Jadi lu berdua dibayar Wulan untuk stalking gua. Jelas-jelas manfaatin keadaan cuma biar viral. Bohong tuh bukan dia. Tapi lu Mar. Dan setelah berita itu viral, Mayang pun kemudian dicap sebagai pelakor oleh para netizen dan hal itu membuat ibu Omar dan Mayang saling bertengkar dan berusaha menyalahkan anak temannya itu. Sementara itu, Septa berusaha meyakinkan Wulan bahwa Mayang adalah anak yang baik dan ia tidak akan mungkin menjadi selingkuhan Omar. Namun Wulan sendiri sebenarnya sudah tahu akan hal itu karena semua itu adalah rencananya agar ia bisa menjadi viral. Omar kemudian meminta maaf kepada ibunya karena akibat kebohongannya, nama Omar dan ibunya menjadi tercemar. maafin Omar ya, Bu. Gak ada yang mau jadi besan ibu sekarang. Berita itu pun juga mempengaruhi kehidupan Mayang di kampusnya karena semua orang memandang rendah Mayang yang dianggap telah merebut pacar orang lain. Dasar pelakor. Sementara itu, Septa yang tidak tahan dengan kelakuan temannya, ia pun kemudian memberitahu Kayla tentang perbuatan Wulan dan meminta tolong kepadanya untuk mendapatkan bukti jika Wulan telah berselingkuh dengan Daniel. Yang tukang selingkuh itu bukan Omar, tapi Wulan. Cari bukti perselingkuhannya Wulan. Omar yang masih cinta kepada Wulan, ia pun kemudian hendak membelikan tas seharga 50 juta, namun perbuatannya itu diketahui oleh ibunya dan ibunya meminta anaknya untuk sadar bahwa Wulan bukanlah cewek baik-baik. Namun Omar tidak mau mendengar perkataan ibunya itu dan sambil merasa kesal, ia pun kemudian pergi dari rumah. Kan perempuan baik-baik. Omar mau kemana? Ibu Omar kemudian menelpon Mayang dan meminta tolong kepadanya untuk membujuk Omar agar mau kembali pulang. Dan mendengar hal itu, Mayang pun langsung bergegas menemuinya dan ia pun akhirnya mau mendengar kata-kata Mayang. Selama ini cuma lapatin gua doang. Yang penting lo pulang dulu. Asli ya.
Keesokan harinya terlihat Wulan yang kembali berduaan dengan Daniel, di mana ia meminta kejelasan kepadanya kapan Daniel akan menceraikan istrinya dan menikah dengan Wulan. Dan ternyata kegiatan mereka itu tengah direkam oleh Mayang dan juga Kayla. Namun sayangnya kegiatan stalking mereka kemudian diketahui oleh Wulan dan muncullah Septa yang mencoba menyadarkan Wulan akan tindakannya yang salah, namun Wulan tidak menghiraukannya. Lu sobat gue dari kecil, gue pengen lo berubah. Aku nggak butuh teman kayak lo. Balikin nggak? Lan. Wulan yang telah membuang HP yang berisi rekamannya tadi ke dalam kolam, namun tanpa sepengetahuannya, Septa ternyata juga telah merekamnya. Dan ia kemudian hendak memberikan rekaman itu kepada istri Daniel. Dan hasilnya, setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, istri Daniel pun kemudian langsung meminta cerai kepadanya. Dasar tukang selingkuh, aku minta cerai. Sekarang kamu pergi. Aku tuh udah nggak mau lihat kamu. Pasca kejadian barusan, Daniel yang memberitahu hal tersebut kepada Wulan, dan ketika Wulan begitu senang mengetahui jika Daniel kini akan bercerai dengan istrinya sehingga ia akan bisa menikah dengannya, namun raut wajahnya itu kemudian berubah ketika mengetahui jika semua harta milik Daniel telah diambil oleh mantan istrinya. Sekarang kamu udah nggak punya apa-apa dong. Itu dia alasan aku nemuin kamu sekarang. Setelah mengetahui jika Daniel kini sudah tidak memiliki apa-apa, Wulan kemudian mencoba meminta maaf kepada Omar dan meminta balikan dengannya. Dan di saat yang bersamaan, Mayang yang membawa ibunya ke rumah Omar agar ia berbaikan dengan ibu Omar. Namun pada saat itu juga, ia pun akhirnya melihat Wulan yang kembali bersama dengan Omar. Mayang. Omar kemudian segera pergi menyusul Mayang yang pergi berlari tadi, dan di sana ia kemudian menjelaskan bahwa ia tidak balikan dengan Wulan, melainkan Wulan tadi meminta tolong kepadanya untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Daniel di acara press conference besok. Gimana udah balikan sama Wulan? Wulan, minta tolong gua press conference. Keesokan harinya, acara pers conference itu pun dimulai. Namun Omar bukannya membela Wulan atas tindak perselingkuhannya dengan Daniel, melainkan ia justru mengakui perasaannya yang sebenarnya kepada Mayang di depan semua orang. Omar, apa-apaan sih? Ini kamu bantuin aku, kok kamu ngomong kayak gitu? Aku bukan boneka kamu. Malam harinya, Omar yang mengajak makan malam bersama dengan Mayang, dan di sini ia pun akhirnya memberanikan diri untuk menembak Mayang, dan akhirnya mereka pun telah resmi berpacaran, dan film ini pun berakhir. Film ini dimulai dengan Tania, seorang gadis yang mengendarai motor tanpa kendali yang hampir menabrak sekelompok ibu-ibu yang sedang membeli sayuran di pagi hari. Penjual sayurannya yang bernama Rido kemudian marah kepada Tania karena sebagian sayurannya telah terjatuh. Namun Tania justru membalas marah dan menyalahkan posisi jualan Rido. Rido kemudian meminta Tania untuk bertanggung jawab atas sayuran yang jatuh tadi, tetapi Tania malah berteriak tentang adanya kebakaran yang akibatnya para pembeli panik dan langsung kabur membawa sayuran mereka tanpa membayar. Hal itu pun tentu saja membuat Rido merasa kesal dengan perilaku Tania. Beberapa saat kemudian, Tania yang telah tiba di tempat kerjanya dengan terlambat seperti biasa, di mana ia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran dan ia mencoba masuk dengan diam-diam. Namun sayangnya, bosnya kemudian menangkapnya dan langsung memarahinya. Bosnya yang lelah mendengar berbagai alasan yang berbeda setiap kali Tania terlambat, dan ketika bosnya tengah mengomel, Tania kemudian teringat bahwa hari ini adalah hari gajiannya. Tanpa ragu-ragu, Tania kemudian meminta gajinya dan bosnya kemudian memberikan sebuah amplop dan segera pergi meninggalkannya. Namun ternyata gaji yang diberikan tadi telah dipotong, dan ketika Tania mencoba mengeluh, namun bosnya tidak menghiraukannya. Ketika Tania mengeluh tadi, teman kerjanya yang bernama Sam kemudian mencoba menasihati Tania untuk tidak mengeluh tentang pemotongan gaji itu, karena semua itu adalah kesalahan Tania sendiri karena ia sering terlambat dan sering memecahkan piring dan gelas di tempat tersebut. Sam menyarankan agar Tania bekerja lebih baik di masa depan sehingga gajinya tidak dipotong lagi. Sam kemudian meminta Tania untuk segera kembali bekerja, dan Tania pun kemudian segera mengganti seragamnya dan melanjutkan pekerjaannya. Saat sedang melayani pelanggan, Tania kembali membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu memecahkan piring dan gelas. Para pelanggan pun menjadi terkejut dan suasana restoran menjadi gaduh, dan bosnya yang mendengar keributan itu, ia pun segera bergegas ke tempat kejadian itu. Bosnya kemudian kembali memarahi Tania, dan karena sudah
sudah bosan dengan kesalahan yang sama, ia pun kemudian memutuskan untuk memecat Tania. Tania kemudian segera menuju ke meja di restoran dan langsung menangis. Sam yang menyarankan agar Tania pulang saja untuk meredakan emosinya, namun Tania yang takut dimarahi oleh ibunya, ia pun kemudian menangis semakin menjadi-jadi. Malam pun tiba, Tania yang pulang ke rumah dengan rasa takut, ia pun berusaha masuk ke rumah itu secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh ibunya. Namun ketika ia menutup pintu, tiba-tiba ibunya sudah muncul yang membuat Tania kemudian terkejut. Ibu Tania segera menanyakan tentang pekerjaannya dan Tania kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pagi hari pun tiba, Tania keluar rumah mengenakan pakaian siap jualan dan ibunya kemudian segera menyuruhnya untuk pergi bekerja di restoran. Namun Tania agak bingung untuk menjawabnya dan akhirnya dengan cepat Tania menjawab bahwa ia tidak akan pergi ke restoran melainkan ke pasar untuk membeli sayuran. Ibunya yang terheran kemudian bertanya kenapa Tania tidak pergi bekerja di restoran dan Tania kemudian berbohong bahwa ia telah mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Mendengar alasan itu, ibunya pun kemudian langsung marah. Namun Tania mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang wirausaha saja dan menjual sayuran. Namun ibunya sendiri meragukan kemampuan Tania dalam mengenali jenis-jenis sayuran. Beberapa saat kemudian, Tania yang berkeliling komplek dan menawarkan jualannya dengan berteriak-teriak di jalanan. Namun para ibu-ibu lebih memilih membeli sayuran di tempat langganannya, yaitu Rido tadi. Tania yang merasa tidak terima, kemudian ia menarik ibu-ibu tersebut ke gerobaknya. Namun tentu saja ibu tersebut marah atas sikapnya yang terkesan memaksa. Para pembeli lebih memilih membeli di tempat Rido karena mereka bisa membeli sayuran dengan menghutang. Tania yang merasa kesal dengan cara berdagang Rido, ia pun langsung menghampirinya dan memukul Rido yang sedang berjualan. Rido pun kemudian kebingungan atas perilaku Tania dan ketika Rido membuka topi Tania, ia pun tersadar kalau Tania ini adalah cewek yang kemarin hampir menabrak dagangannya dan menjatuhkan beberapa sayurannya. Beberapa saat kemudian, Rido yang memutuskan untuk beristirahat di kursi taman untuk makan siang dan Rido yang telah membawa bekal dari rumah yaitu berupa nasi dan telur. Namun ketika ia ingin memulai makan, ia melihat air di botolnya yang habis dan memutuskan untuk pergi mengisinya. Ketika Rido pergi, ternyata Tania mengikuti Rido dari belakang dan langsung menukar bekal Rido dengan sayuran mentah. Dan ketika Rido balik ke tempat duduknya, ia pun terkejut karena bekalnya sudah berubah menjadi sayuran mentah dan ia pun langsung berpendapat kalau yang menukar bekalnya adalah Tania tadi. Sementara itu, Tania yang barusan selesai buang air kecil, ia pun kemudian keluar dari toilet. Namun ketika ia keluar, ia terkejut karena melihat dagangan sayurannya kini menghilang sebagian. Dimana ketika ia melihat ke atas pohon, ia melihat dagangannya diikat di ranting-ranting pohon itu. Tania pun kemudian sangat kebingungan dan Rido kemudian langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mengejek Tania karena dagangannya berada di atas pohon. Tania pun merasa kesal dan langsung melemparkan sendalnya, namun Rido yang berhasil menghindarinya dan sandal Tania tadi justru menjadi robek di bagian depannya. Rido kemudian pergi meninggalkannya, sementara Tania menjadi kesal karena ia tidak bisa mengambil sayurannya. Beberapa saat kemudian, Tania melanjutkan jualannya, namun ia begitu kesusahan berjalan karena sandalnya robek di bagian depan. Dan dengan baiknya, Rido kemudian langsung membelikan sandal baru untuk Tania dan Tania pun terpaksa menerimanya. Namun bukannya berterima kasih, Tania kemudian menerima sandal tersebut sambil mengomel. Rido pun kemudian menjadi kesal karena Tania ini selalu saja protes dan tidak pernah bersyukur dan ia pun kemudian langsung pergi meninggalkannya. Tania kemudian terdiam dan ia baru tersadar bahwa ternyata Rido ini adalah orang yang cukup baik. Malam pun tiba, Tania kemudian pulang ke rumah dan di teras rumahnya ternyata sudah ada Sam yang menunggunya. Ia pun terkejut melihat Tania yang sedang mendorong gerobak dan Tania kemudian menceritakan bahwa ia telah memilih menjadi tukang sayur setelah dipecat di restoran. Namun ibunya tadi ternyata mendengar percakapan mereka sehingga ia pun akhirnya mengetahui bahwa Tania telah berbohong ketika mengatakan ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ibu Tania kemudian
memarahinya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada bosnya. Akan tetapi Tania menolaknya karena ia merasa gengsi. Keesokan harinya, seperti biasa, Rido berkeliling menjual sayurannya dan jualannya itu pun langsung ramai diserbu oleh ibu-ibu. Tania kemudian lewat di depan Rido dan ia langsung mengejeknya karena baru memulai berdagang. Dan tidak terima dengan ejekannya itu, Tania kembali menarik ibu-ibu yang berada di sekumpulan gerobak Rido untuk memaksanya membeli dagangannya. Namun semua itu tentu saja percuma karena ibu-ibu itu lebih menyukai membeli sayuran di tempat Rido. Dan karena kesal, Tania kemudian memukul Rido dengan sayurannya dan ia yang tidak terima kemudian membalasnya. Rido kemudian memutuskan untuk mengalah dan berniat ingin mencari lapak tempat lain, dan Tania kemudian mencoba menendang batu pengganjal di roda gerobak Rido agar dagangannya terjatuh. Namun Rido dengan cepat menahan gerobaknya, sementara Tania yang tidak sengaja menyenggol gerobak miliknya sendiri yang akhirnya mengakibatkan gerobaknya terjatuh. Tania kemudian menangis dan menyalahkan Rido atas kejadian itu, dan Rido yang melihat Tania menangis, ia pun merasa tidak tega, dan Rido kemudian mencoba mendekatinya dan menanyakan tentang keseriusannya dalam berjualan sayur. Rido kemudian memutuskan ingin mengajarkan cara berjualan sayur yang benar dengan cara ikut berjualan bersama dengan Rido. Akan tetapi Tania meminta gaji jika ia ikut bekerja bersama dengan Rido, dan dengan baik hatinya Rido berjanji akan menggajinya, namun dengan syarat Tania bisa menjual sayurannya dengan laku banyak. Malam pun tiba, Rido mengajak Tania untuk makan di pinggir jalan sambil ia mengajarkan tentang cara berjualan yang baik dan benar. Rido yang ingin meminta makanan Tania dengan cara langsung memasukkan sendok miliknya, namun dengan cepat Tania langsung menghempaskannya sehingga sendok milik Rido kemudian terjatuh. Dan ketika Rido mengambil sendoknya itu, dengan jahilnya Tania langsung memasukkan cabai yang banyak ke mangkok Rido. Rido yang kemudian mencoba memakan makanan itu pun kemudian merasa kepedasan, akan tetapi Tania langsung merebut airnya dan berusaha menghabiskannya. Mereka pun kemudian saling berebut botol dan tanpa disengaja mereka berdua saling bertatapan. Rido yang akhirnya berhasil merebut botol itu dan Tania kemudian tersenyum melihat wajah Rido. Beberapa saat kemudian ketika pulang ke rumah, Tania kemudian menemukan ibunya menangis di teras rumah bersama dengan Sam. Tania pun kemudian merasa kebingungan dan mencoba menanyakan apa yang telah terjadi, dan ibunya kemudian bercerita kalau ia telah menggadaikan rumahnya ini untuk investasi. Namun ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, dan Tania yang mendengarnya pun kemudian langsung marah kenapa ibunya tidak bertanya dulu kepada Tania atas kebenaran investasi tersebut. Ibunya menggadaikan rumahnya ini sebesar 25 juta dan uang itu harus kembali lagi dalam hitungan 3 hari lagi. Tania pun semakin terkejut dan kebingungan untuk mencari uang tersebut kemana lagi. Ibunya kemudian mencoba menghampirinya dan mengusulkan bagaimana jika Tania menikah saja dengan Pak Lurah yang memiliki uang yang sangat banyak. Tania pun kemudian menjadi marah mendengarnya karena ia disuruh berkorban menikah dengan Pak Lurah, di mana Pak Lurah tersebut sudah memiliki istri. Pagi hari pun tiba, Tania yang berbelanja ditemani oleh Rido, dan ketika Rido mengajaknya berbicara, namun tidak ada respon sama sekali dari Tania. Dan karena bertingkah tidak seperti biasanya, Rido kemudian merasa heran dan kemudian bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Tania yang awalnya tidak ingin menceritakan hal tersebut, dan akhirnya Tania pun mau bercerita kepada Rido dan mengatakan bahwa ibunya telah meminjam uang ke rentenir. Rido yang mendengar hal tersebut kemudian langsung menawarkan bantuan kepada Tania untuk membayar dengan tabungan miliknya. Tania yang sebenarnya menolaknya karena ia tidak tahu bagaimana harus menggantinya, namun Rido tidak peduli dengan alasan tersebut dan ia tetap saja ingin membantunya. Dan dari sini Tania semakin hari semakin kagum atas semua kebaikan Rido. Tania kemudian dengan perasaan bahagia memberitahu ibunya kalau hutang 20 juta tadi telah dilunasi dengan meminjam uang kepada temannya yang bernama Rido. Ibunya tentu saja sangat bahagia mendengar kabar tersebut dan ia ingin dikenalkan kepada Rido karena ia ingin berniat menjodohkan Tania dengan Rido. Beberapa saat kemudian Tania melanjutkan berdagang sayurnya bersama dengan Rido, dan ketika ia sedang berjualan, ternyata ibunya menghampirinya dengan menaiki motor bersama dengan Sam. Ibunya kemudian langsung menghampiri Rido dan mengajaknya berkenalan, dan ia dengan begitu percaya dirinya mengatakan dirinya adalah calon mertua Rido. Tania yang mendengar hal tersebut langsung menyanggah perkataannya dan langsung meminta maaf kepada Rido. Akan tetapi ibunya tetap saja berkata ingin
menjodohkan Tania dengannya. Namun Ridho kemudian meminta maaf dan berkata jika ia telah memiliki calon yang telah dipilih oleh almarhum ayahnya. Tania yang sangat terkejut mendengar itu, namun ibunya tetap saja menyanggah jika itu hanyalah seorang calon, dan Tania kemudian meminta maaf kepada Ridho dan langsung membawa ibunya pergi dari tempat itu. Saat Tania dan ibunya sedang beradu pendapat, ia kemudian bertemu dengan bos restorannya dahulu, di mana ia berniat mengajak Tania untuk mengobrol sambil makan di kafe. Tania pun menyetujuinya, dan ibunya yang mendengar hal itu kemudian meminta ikut bersama dengan mereka. Bos Tania yang bernama Pak Dion itu kemudian menjamu Tania dan ibunya dengan makanan yang sangat banyak. Pak Dion kemudian meminta maaf atas pemecatan yang dilakukan kepadanya dan meminta Tania untuk kembali bekerja di restoran tersebut. Dengan cepat ibunya menolak dan lebih memilih Tania berjualan sayur bersama dengan calon menantunya, di mana Tania yang mendengarnya kemudian sangat malu dengan apa yang dikatakan ibunya itu. Tania kemudian mengatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Keesokan paginya, seperti biasa, Ridho dan Tania berjualan sayur bersama-sama. Dan lagi Tania meminta maaf atas apa yang dikatakan ibunya kemarin, dan Ridho mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Beberapa saat kemudian, Tania kemudian terkejut dan terheran-heran melihat ada seorang wanita cantik yang turun di dekat gerobak dagangan mereka. Wanita itu kemudian langsung bertanya perihal ikan, dan ketika Ridho melihatnya, ternyata ia adalah Cecil yang merupakan calon Ridho yang telah dipilih oleh almarhum ibunya. Cecil yang bingung melihat Ridho berjualan sayur karena Ridho sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada. Cecil melarang Ridho untuk melayani pembeli dan menyuruh agar Tania saja yang melayaninya. Sementara itu ada pembeli yang ingin membeli ikan, namun Cecil tidak membiarkan Ridho melayaninya karena berbau amis. Cecil pun menarik Ridho dan Tania kemudian merebut melayaninya hingga ikannya jatuh ke baju Cecil, dan Cecil pun terjatuh karena menginjak ikan tersebut. Tania yang berniat ingin membersihkan baju Cecil pun kemudian hampir jatuh, dan Ridho secara refleks kemudian menolongnya. Cecil yang kesal karena Ridho lebih memilih Tania daripada dirinya, ia pun merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Ridho dan Tania beristirahat di taman sambil minum es, dan Ridho kemudian meminta maaf kepada Tania atas perilaku Cecil tadi. Tania kemudian mencoba bertanya atas perkataan Cecil tadi yang mengatakan bahwa Ridho ini berasal dari keluarga yang berada, dan Ridho kemudian menceritakan tentang keluarganya, di mana ia ini sengaja berjualan sayur untuk membuktikan ke keluarganya bahwa ia bisa sukses dengan usahanya sendiri. Pagi hari pun tiba, seperti biasa Ridho dan Tania berjualan sayur bersama-sama, dan ketika ia berjualan, Pak Dion menghampiri ke tempat jualannya dan meminta waktu untuk menagih jawaban atas tawaran kerja kemarin. Dan karena pelanggan sangat ramai, Ridho kemudian menghampiri Tania dan menghardik Pak Dion dengan sayuran karena mengajak Tania mengobrol ketika pelanggan sedang ramai. Sementara itu Ridho merasa sedikit kesal karena Tania ingin bekerja di tempat lain daripada bekerja bersamanya. Malam pun tiba, Cecil yang mengajak Ridho makan malam di sebuah restoran mewah, dan ketika makan, Ridho tidak sengaja keceplosan memanggil Cecil dengan sebutan Tania. Namun Cecil tidak marah mendengarnya dan justru pergi meninggalkan Ridho. Pagi hari pun tiba, mereka seperti biasa berdagang sayur bersama-sama. Namun mereka saling diam dan memikirkan cara agar mereka bisa baikan kembali. Cecil kemudian datang sambil membawa payung dengan niat ingin membantu Ridho berdagang sayur. Dan ketika Cecil mencoba melayani pelanggan, ia justru salah melayaninya. Tania yang berniat ingin membantunya, namun Cecil justru marah dengan sikap Tania yang mencoba mengajarinya. Cecil kemudian mencoba mendorong Tania hingga terjatuh, dan Ridho kemudian langsung memarahi Cecil karena ia membuat keributan ini. Tania yang merasa kesal selalu disalahkan oleh Cecil, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Namun ketika Tania tengah pergi, ia justru ditabrak oleh motor. Ridho yang kaget kemudian langsung pergi berlari untuk mencoba menolongnya. Ia pun kemudian membawa Tania ke klinik, dan ketika Ridho sedang menolong Tania, Cecil menerima telepon dari Faisal yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke Jakarta esok hari. Cecil pun terlihat begitu centil dan berjanji ingin menjemputnya setibanya di Jakarta. Keluar dari klinik, Ridho kemudian memarahi Tania karena ia langsung pergi tanpa hati-hati. Tania pun marah balik dan heran mengapa Ridho sering marah, dan Ridho kemudian mengungkapkan bahwa ia sangat sayang kepada Tania. Tania kemudian terkejut mendengarnya, dan ia pun menyatakan bahwa ia juga sayang kepada
kepada Ridho. Malam pun tiba, Tania kemudian bercerita kepada ibunya jika Ridho ingin segera melamarnya. Ibunya tentu sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Di saat bersamaan, Ridho kemudian memutuskan untuk bertemu Cecil malam itu untuk mengatakan kalau Ridho sudah jatuh cinta kepada Tania. Namun bukannya marah, Cecil justru mengatakan bahwa ia sebenarnya juga tidak memiliki perasaan kepada Ridho, melainkan ia ini justru menyukai kakaknya yaitu Faisal. Beberapa saat kemudian, Faisal yang telah tiba di Jakarta, ia pun kemudian menghampiri Ridho dan Cecil yang sedang berbicara. Ridho kemudian sangat senang atas kedatangan Faisal di Jakarta dan Ridho menyetujui hubungan Faisal dan Cecil karena mereka berdua saling menyukai. Mereka pun kemudian berencana untuk membuat pesta tunangan bersama-sama, yaitu Faisal dengan Cecil dan Ridho dengan Tania. Beberapa saat kemudian, acara tunangan pun kemudian dilaksanakan. Tania yang datang bersama dengan ibunya, dan hal itu pun membuat Ridho terpesona akan kecantikannya. Dan saat ingin memulai acara, Tania dan Cecil kemudian saling berpelukan. Cecil kemudian mencoba memanggil Faisal, namun ketika Faisal datang, ibu Tania kemudian sangat terkejut karena ternyata Faisal ini adalah orang yang telah menipu investasi bodong kepadanya. Ibunya kemudian langsung menuduh kalau Faisal dan Ridho sengaja melakukan ini untuk bekerja sama, di mana Ridho ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang masalah itu. Ibunya kemudian langsung marah dan membatalkan acara tunangan tersebut, dan ia langsung menarik Tania untuk pulang ke rumahnya. Ridho kemudian marah ke Faisal dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, namun Faisal tidak dapat menjelaskannya dan ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Cecil yang melihatnya pun juga ikut terkejut dan memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan Faisal. Cecil yang masih syok dengan kabar ini, ia pun duduk dan menangis. Dan ketika ia duduk, ia kemudian langsung dihampiri oleh Pak Dion yang ternyata ia ini adalah mantannya Cecil. Sesamanya di rumah, Tania menangis atas keputusan ibunya, dan malamnya Ridho kemudian menelpon Tania dan mengatakan bahwa ia akan berjuang untuk mendapatkan restu dari ibunya. Ridho kemudian mencoba mencari keberadaan Faisal dan ia pun langsung mengamuk mencari tahu apa pekerjaannya yang sesungguhnya. Ridho kemudian langsung menghajar Faisal dan mereka pun kemudian saling berkelahi. Sementara itu, Pak Dion kini hendak bertemu dengan Cecil yang melakukan piknik di taman. Pak Dion kemudian membawakan nasi goreng yang ia masak tadi, dan Cecil sangat senang karena dibuatkan nasi goreng yang berbentuk hati tersebut. Mereka berdua pun kemudian makan bersama dan saling menyuapi, dan ketika melakukan hal itu, tiba-tiba Faisal datang dan memarahi Cecil. Faisal kemudian menarik paksa tangan Cecil, namun Pak Dion kemudian kesal melihatnya dan langsung menghajar Faisal. Beberapa saat kemudian, Tania kemudian ingin kabur dari rumah dan ia langsung memanjat tembok dan melompat sambil membawa banyak baju di tasnya. Ketika ia sudah berhasil melompat, ia pun berlari, namun ia tidak sengaja menabrak seseorang yang mencurigakan. Orang tersebut kemudian langsung membius Tania hingga ia pingsan, di mana ternyata orang tersebut adalah Faisal. Sementara itu, ketika ibunya mencoba masuk ke kamar Tania untuk menyuruhnya makan, akan tetapi ibunya justru terkejut karena Tania tidak ada di kamarnya. Tidak lama kemudian, Faisal kemudian menelpon ibu Tania dan memintanya untuk memberikan uang untuk menebus Tania yang tengah ia culik. Ibunya pun tentu saja kaget dan menjadi panik, dan ia kemudian meminta bantuan kepada Sam untuk mencari Tania. Beberapa saat kemudian, Tania yang siuman dari pingsannya, ia pun kaget karena sudah berada di tempat yang menyeramkan dan tidak ada siapapun di tempat tersebut. Sementara itu, Ridho yang sedang berjualan sayuran, dan tidak lama kemudian ibu Tania kemudian datang dan menuduhnya bahwa Ridho bekerja sama dengan Faisal untuk menculik Tania. Ridho yang tidak tahu tentang hal itu, namun ketika mendengar hal tersebut, ia pun kemudian kaget dan langsung bergegas mencari keberadaan Tania di tempat Faisal. Beberapa saat kemudian, Ridho yang berada di tempat Faisal kemudian mencoba mencari tempat Tania disekap, dan saat itu Tania berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mencoba menghubungi Ridho. Namun ketika ia sedang menelponnya, Faisal kemudian tiba dan langsung merampas HP-nya. Panggilan itu pun akhirnya terputus, dan Ridho kemudian mencoba mencari lokasi terakhir HP tersebut dari GPS. Beberapa saat kemudian, Ridho yang akhirnya berhasil menemukan tempat tersebut, dan ia pun kemudian langsung menghajar Faisal. Beberapa saat kemudian, Ridho dan Tania telah keluar dari klinik, dan ia juga meminta maaf dengan perilaku jahat saudaranya tersebut. Ibunya kemudian datang dan melihat hal itu, ibunya kemudian langsung merestui Tania untuk menikah dengan Ridho. Beberapa waktu kemudian, terlihat Ridho
yang kembali berjualan sayur, di mana ibu-ibu di komplek tersebut ikut senang mendengar kabar Tania dan Rido yang akan menikah. Beberapa saat kemudian, Cecil menelpon Rido dan mengatakan bahwa ia ingin curhat kepadanya dan mengatakan bahwa Pak Dion kini sudah tidak perhatian lagi dengannya. Dan yang sangat mengejutkan, Cecil kemudian mengatakan bahwa Tania kini sedang berduaan dengan Pak Dion. Rido yang tidak percaya dengan perkataan tersebut, ia pun kemudian mencoba memastikannya. Dan ternyata benar saja, Rido melihat Tania sedang berduaan dengan Pak Dion. Rido yang mencoba menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, namun Tania kemudian langsung pergi meninggalkannya. Namun beberapa saat kemudian, Tania telah kembali sambil membawa kue, dan ternyata semua itu adalah kejutan untuk Rido di hari ulang tahunnya. Dan film ini pun berakhir. Film ini dimulai ketika Bambang yang berada di jalan setelah ia melamar pekerjaan. Bambang merasakan susahnya mencari kerja karena sudah melamar ke berbagai perusahaan, namun belum ada satupun perusahaan yang menerimanya. Karena kekesalannya, Bambang kemudian melempar botol minumannya dan tidak sengaja mengenai kepala dua orang preman yang ada di sekitarnya. Kedua preman itu pun kemudian langsung mengejar Bambang, dan karena saking terburu-burunya Bambang, ia pun kemudian menabrak ojek yang sedang membawa pengantin wanita yang sedang melarikan diri. Pengantin wanita itu bernama Delia, di mana ia kabur dari acara pernikahannya karena ia tidak mau dijodohkan dengan seorang pria yang bernama Bang Rojak. Hal itu lantaran ayahnya Delia memiliki hutang ratusan juta dengan Bang Rojak, dan karena tidak mampu membayarnya, Bang Rojak kemudian memaksa Delia untuk menikah dengannya. Kembali ke masa sekarang, anak buah Bang Rojak yang mengejar Delia menjadi terhalang karena bertabrakan dengan Bambang dan dua preman tadi. Bambang dan Delia kemudian berlari bersama dan mereka saling membantu dan bersembunyi. Dan beruntungnya akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran orang-orang tadi. Setelah itu Delia mengatakan jika dirinya ingin pulang ke rumah Bambang dan memaksa Bambang untuk membantunya. Hal itu Delia lakukan karena takut jika nanti dinikahkan kembali dengan Bang Rojak. Bambang yang awalnya ragu untuk melakukan hal itu, namun ketika Delia mengatakan akan memberinya uang, Bambang akhirnya setuju untuk membantunya dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bambang mengatakan kepada ibunya yang bernama Bu Ijah jika Delia akan menjadi asisten jualan ketopraknya. Setelah berdiskusi, akhirnya Bu Ijah mengizinkan Delia untuk tinggal di rumahnya. Saat ibunya pergi, Bambang mengatakan hal itu karena takut jika nantinya banyak tetangga yang menggosipkannya karena membawa seorang wanita ke rumahnya. Maka dari itu, Bambang mengatakan jika Delia ini akan menjadi asisten ketopraknya. Delia sempat menolak jika harus membantu ibunya berjualan ketoprak, namun karena tidak ada pilihan lain lagi, Delia pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya, Bambang yang sedang mengelap gerobak ketopraknya, kemudian Delia menghampirinya. Bambang kemudian meminta Delia untuk menjaga gerobaknya karena Bambang akan pergi ke rumah Siska, di mana Bambang pada waktu itu sangat menyukai wanita yang bernama Siska itu, dan dia adalah tetangga di dekat rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Bambang yang bersemangat ingin menemui Siska, namun ia menjadi sedih dan kecewa karena Siska malah memilih laki-laki lain yang lebih kaya dan lebih keren. Dada Bambang pun menjadi sesak melihatnya, dan setelah itu Bambang memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bambang yang begitu sedih itu kemudian bercerita kepada ibunya. Bambang yang hanya bermodal jalan kaki ke rumahnya kalah dengan laki-laki yang memiliki mobil. Bambang kemudian merengek pada ibunya untuk dibelikan motor, namun ibunya malah memarahinya dan meminta Bambang untuk bekerja keras supaya bisa menabung untuk membeli motor. Setelah itu, ibunya kemudian meminta Bambang untuk berangkat jualan ketoprak dengan Delia. Saat berjualan ketoprak, Bambang hanya malas-malasan tiduran, dan Delia kemudian memarahinya dan memintanya untuk menjaga gerobak ketopraknya, dimana menurutnya wajar saja jika Bambang ditolak oleh wanita karena dirinya masih saja bermalas-malasan untuk bekerja. Di sisi lain, diperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Pak Dirga sedang mencari istri dan anaknya. Pak Dirga meminta asistennya yang bernama Dimas untuk menemukan mereka. Pak Dirga kemudian memperlihatkan sebuah foto tentang orang yang dicarinya, dan ternyata mereka adalah Bambang dan Bu Ijah. Kembali ke Bambang dan Delia yang sedang jualan ketoprak, tidak lama kemudian Siska dan laki-laki yang bersamanya datang untuk membeli ketopraknya.
istrinya. Karena merasa malu, Bambang yang melihatnya pun pura-pura tidak melihat mereka. Sampai akhirnya Delia memaksa Bambang untuk mengantar ketopraknya. Siska yang melihat Bambang ternyata berjualan ketoprak kemudian langsung mengejeknya. Namun Bambang malah meluapkan kemarahannya dengan laki-laki yang bersama dengan Siska. Delia yang melihat Bambang marah-marah itu pun kemudian menariknya ke belakang, dan karena mereka merasa tidak nyaman, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi mencari tempat makan lain. Malam harinya, Delia yang sedang duduk di teras masih kepikiran dengan ayahnya, dimana sebenarnya Delia merasa kasihan dengan ayahnya. Namun di sisi lain, Delia juga tidak mau jika harus dijodohkan dengan aki-aki seperti Bang Rojak, terlebih lagi dirinya juga sudah memiliki istri. Delia yang sedang berbicara sendiri itu pun tidak sengaja didengar oleh Bambang dari jendela kamarnya, dan ia kemudian menghampiri Delia untuk mendengarnya bercerita. Akan tetapi Bambang sendiri malah menyarankan Delia menikah dengan Bang Rojak supaya ayahnya tidak sengsara lagi. Delia yang mendengarnya pun menjadi kesal dengan Bambang. Keesokan harinya, Bambang yang sedang jualan ketoprak tiba-tiba didatangi oleh Dimas, asistennya Pak Dirga. Melihat Bambang yang saat itu sedang duduk berjualan ketoprak, kemudian Dimas mengajaknya pergi untuk bertemu dengan Pak Dirga. Saat bertemu dengan Bambang, Pak Dirga mengatakan jika dirinya adalah ayahnya yang selama ini sudah mencarinya. Bambang yang mendengarnya merasa terkejut karena ternyata Pak Dirga yang merupakan orang kaya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Namun karena Bambang sudah menganggap jika ayahnya sudah lama meninggal, Bambang menjadi tidak terlalu percaya dengannya. Setelah itu, Bambang langsung pulang ke rumah dan meninggalkan Pak Dirga. Sesamanya di rumah, Bambang bercerita kepada ibunya jika ada orang yang mengaku-ngaku menjadi ayah kandungnya. Namun ibunya tidak berkata apapun karena bagi Bambang ayahnya memang sudah tidak ada. Malam harinya, Bambang menjadi kepikiran dengan kejadian ayahnya tadi. Bambang menjadi kesal dengannya karena sejak kepergian ayahnya, hidup Bambang dan ibunya menjadi susah. Namun Delia yang ada di sampingnya itu kemudian menasihatinya supaya dirinya lebih bersyukur karena kedua orang tuanya masih hidup. Bambang kemudian juga berpikir apabila ayahnya masih hidup, mengapa baru sekarang ia mencari anak dan istrinya. Keesokan harinya, Pak Dirga dan asistennya datang ke rumah Bambang. Pak Dirga kemudian menemui Bu Ija, dan kedatangan Pak Dirga ini ingin memohon maaf kepadanya karena kesalahannya di masa lalu. Dan sebagai permohonan maafnya, Pak Dirga akan memberinya uang kompensasi senilai 1 miliar. Namun Bu Ijah menolaknya, sementara Bambang yang mendengar hal itu kemudian merasa senang dan membujuk ibunya untuk menerimanya. Dimana pada akhirnya Bu Ijah dan Bambang mau menerima uang 1 miliar tersebut, akan tetapi dirinya dan juga Bambang tetap masih belum bisa memaafkannya. Keesokan harinya, Bambang kemudian datang ke kantor ayahnya untuk menerima uangnya, dan ayahnya kemudian memberikan sebuah amplop yang berisi kartu ATM dan juga PIN. Ayahnya kemudian meminta Bambang untuk menggunakan seluruh uang tersebut untuk sepuas-puasnya, dan apabila dalam 1 minggu sudah habis, ayahnya akan memberikan 1 miliar lagi. Akan tetapi jika uangnya dalam seminggu itu belum habis, maka Bambang tidak akan mendapatkan uang lagi. Bambang yang mendengarnya pun merasa senang sekali karena ia saat ini mendadak menjadi miliarder. Bambang kemudian menggunakan uang itu untuk bergaya-gaya dan langsung membeli barang-barang mewah, dan ia kemudian memamerkannya di depan Siska. Dan karena melihat Bambang yang kini menjadi kaya raya itu, hal itu pun kemudian membuat Siska tertarik dan luluh kepadanya. Saat Bambang mendadak kaya, Siska sikapnya berubah dan terus-terusan menempel dengan Bambang. Dan walaupun demikian, Bambang yang memang suka dengan Siska ini kemudian terus saja memanjakannya dan menuruti membeli barang apapun yang ia mau. Siska bahkan rela mengakhiri hubungannya dengan John yang merupakan kekasihnya sebelumnya hanya demi bisa membuat Bambang merasa senang dan supaya ia bisa menikmati uang darinya. Saat di rumahnya, Bambang pulang dengan mobil baru yang dibelinya dan barang-barang mewah untuk ibunya. Dan karena saking banyaknya uang itu, Bambang kemudian meminta Delia untuk membantunya memindahkan barang-barang yang ada di rumahnya untuk diganti dengan yang baru. Dan karena hal itu, ibunya dan Delia pun merasa terheran-heran melihat Bambang yang kini menjadi gila dengan harta. Malam harinya, Delia mengatakan kepada Bambang jika ibunya merasa sedih melihat Bambang yang tidak bisa mengontrol
mengontrol dirinya. Delia kemudian meminta Bambang untuk berhemat, namun Bambang menolaknya dengan alasan uangnya harus habis supaya ia bisa diberi lagi uang oleh ayahnya. Delia juga mengingatkan Bambang untuk tidak terlalu membelikan Siska barang-barang yang ia mau karena saat dirinya masih susah, Bambang sering disia-siakan olehnya. Akan tetapi Bambang tidak mempedulikan nasihat Delia itu dan memintanya untuk tidak perlu mengatur hidupnya. Keesokan harinya, Bambang yang hari ini ingin pergi jalan-jalan dengan Siska, ia pun kemudian meminta Delia untuk jualan ketoprak sendirian. Namun Delia menolak jika harus jualan sendirian dan mendengar keluhannya itu, Bambang kemudian memintanya untuk berlibur jualan dan ia dengan begitu sombongnya hendak memberikannya uang. Delia kemudian merasa kesal dengan kelakuannya dan ia pun kemudian memutuskan untuk tetap berjualan meskipun sendirian. Beberapa saat kemudian ketika berjualan, Delia yang terus melihat Bambang terus-terusan saja memanjakan Siska, ia pun menjadi iri karena Bambang sudah lupa diri dengan uang yang ia punya. Tidak lama kemudian, Dimas mendatangi Delia dan memesan ketopraknya. Saat berbincang-bincang dengannya, Dimas kemudian menceritakan jika sejak kecil dirinya dirawat oleh ayahnya Bambang dan saat ini dirinya diangkat menjadi asistennya. Dimas yang sepertinya punya rasa dengan Delia, ia pun kemudian mengajak Delia jalan-jalan nanti malam dan Delia pun menerima ajakannya itu. Di samping itu, saat Bambang mengantar Siska pulang, Siska mengatakan jika dirinya sudah bosan pacaran terus, maka dari itu Siska kemudian meminta Bambang untuk melamarnya. Bambang pun sedikit terkejut dan merasa senang dan ia pun dengan begitu bergayanya mengatakan bahwa ia siap untuk menikahi Siska. Malam harinya saat Delia sedang makan malam dengan Dimas, Delia kemudian membicarakan tentang Bambang yang hidupnya beruntung karena di saat dirinya membutuhkan uang, ayahnya tiba-tiba datang dan memberi uang sebesar 1 miliar. Sementara Delia sendiri juga butuh uang untuk membayar hutang ayahnya, namun malah harus berjuang mati-matian untuk melunasinya. Namun hal itu tidak membuat Delia putus asa dan Delia yakin jika dirinya bisa melunasi semua hutang ayahnya. Sesampainya di rumah, Delia yang melihat Bambang sedang tergila-gila dengan Siska kemudian kembali menasehatinya. Delia kemudian mengingatkan Bambang saat dirinya susah, Bambang hanya disia-siakan olehnya dan karena itu Delia meminta Bambang untuk memikirkan kembali jika dirinya ingin menikah dengan Siska. Setelah itu ibunya Bambang datang dan menanyakan tentang pernikahannya, akan tetapi setelah mendengar jika Bambang akan menikah dengan Siska, ibunya seakan-akan tidak merestuinya. Hal itu karena ibunya Bambang setuju dengan perkataan Delia tadi dan ibunya kemudian menyarankan jika Bambang lebih baik menikah dengan Delia saja. Menurut ibunya, Delia adalah orang baik, selain itu dirinya juga sedang butuh bantuan untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan bagus untuk Bambang supaya bisa menyelamatkan Delia dari perjodohan dan setelah itu Bambang bisa menikahinya. Akan tetapi Bambang yang mendengar saran ibunya itu merasa kurang yakin jika bisa menikah dengan Delia. Keesokan harinya saat Delia sedang jualan ketoprak, tiba-tiba dirinya didatangi oleh 2 anak buah Bang Rojak. Mereka yang awalnya baik-baik meminta Delia untuk ikut dengannya dan Delia juga menuruti permintaan mereka. Akan tetapi setelah itu Delia mendorong mereka sampai terjatuh dan Delia pun langsung melarikan diri. Delia yang sambil berlari itu pun kemudian menelpon Dimas untuk meminta bantuan, namun pada akhirnya kedua anak buah Bang Rojak berhasil menangkapnya. Kebetulan Bambang yang sedang melintas dengan mobil kemudian berhenti dan meminta mereka untuk melepaskan Delia. Bang Rojak yang kemudian datang kemudian langsung menghajar Bambang dan hasilnya Bambang pun menjadi babak belur dan gagal menyelamatkan Delia. Setelah itu Bambang kemudian langsung pulang ke rumahnya dan ia kemudian memberitahu ibunya jika Delia dijemput paksa oleh anak buah Bang Rojak. Tidak lama kemudian Dimas juga datang dan setelah tahu jika Delia dibawa pergi oleh Bang Rojak, Dimas dan ibunya Bambang kemudian meminta Bambang untuk membantu Delia melunasi hutang-hutangnya karena di antara mereka hanya Bambang saja yang bisa menyelamatkan Delia. Malam harinya Delia kemudian dibawa ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan jika dirinya sangat khawatir kepadanya, namun Delia menganggap jika ayahnya hanya khawatir dengan hartanya saja.
Bang Rojak yang juga ada di samping mereka kemudian meminta Delia untuk menikah minggu depan. Akan tetapi jika Delia bisa membayar hutang ayahnya minggu depan, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Namun Bang Rojak tidak percaya jika dirinya bakal bisa melunasi semua hutang-hutangnya itu. Tidak lama kemudian, Bambang dan Dimas tiba-tiba muncul di depan mereka. Bambang mengatakan jika dirinya lah yang akan membayar semua hutang-hutang milik mereka. Perkataan Bambang itu pun kemudian ditantang oleh Bang Rojak, dan setelah itu Bang Rojak pun pergi meninggalkan mereka. Bambang kemudian pulang ke rumahnya bersama dengan Delia, dan ia merasa sedih karena uang untuk menikah dengan Siska menjadi tertunda karena untuk melunasi hutang ayahnya Delia. Ibunya kemudian mengatakan jika uang yang digunakan untuk kebaikan pasti akan kembali berlipat ganda, dan karena uangnya kini sudah habis, Bambang kemudian memutuskan untuk menemui ayahnya esok hari. Dan dari sini Delia pun sekarang menyadari jika ternyata Bambang ini adalah orang yang baik hati. Keesokan harinya Bambang dan Delia pergi menemui Pak Dirga. Bambang yang berniat ingin menerima uang kembali dari ayahnya itu, namun ternyata tidak diberikan lagi oleh ayahnya, dimana sebenarnya ayahnya Bambang ini memberikan uang senilai 1 miliar tadi adalah untuk menguji anaknya itu. Ayahnya Bambang tahu jika anaknya itu menggunakan uang itu hanya untuk berfoya-foya, dan karena itu Bambang tidak lolos ujian dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Mendengar hal itu, Bambang pun menjadi kesal dan langsung pergi meninggalkan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Bambang kemudian kembali berjualan ketoprak dengan Delia. Terlintas di pikirannya, Bambang yang memang jurusan sarjana ekonomi ini mempunyai ide untuk mengembangkan bisnis ketopraknya. Bambang kemudian berencana untuk menjual ketopraknya ke rekan-rekan ayahnya Delia yang rata-rata adalah bos-bos perusahaan. Namun sebelum itu, Bambang harus menyiapkan proposal untuk dimasukkan ke perusahaan, dan untuk itu Bambang membuat dokumentasi yang menunjukkan jika ketopraknya laris terjual. Dan dengan demikian, klien akan percaya dan mau bekerja sama dengannya. Setelah mengambil gambar dokumentasi, tiba-tiba Siska datang dengan marah-marah. Hal itu lantaran Siska yang melihat Bambang dekat-dekat dengan Delia. Bambang kemudian menjelaskan jika dirinya hanya sedang menunjukkan foto-foto hasil tangkapannya. Akan tetapi Siska tidak percaya, dan ia merasa heran dengan Bambang yang uangnya banyak tapi masih saja mau berjualan ketoprak. Dimana Siska ini merasa malu jika pacarnya berjualan ketoprak. Bambang yang mendengar hal itu pun merasa dihina olehnya, dan pada saat itu juga Bambang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Siska. Keesokan harinya, Bambang dan Delia mulai memasukkan proposal ke salah satu perusahaan. Bos dari perusahaan tersebut tertarik untuk bekerja sama dengannya setelah melihat proposal dan bukti dokumentasi mengenai ketopraknya. Namun sebelum itu, bos perusahaan tersebut ingin mencicipi rasanya terlebih dahulu, dan Delia pun kemudian mengatakan jika dirinya dan Bambang akan membuatkan ketoprak gratis untuknya dan semua karyawan perusahaannya. Keesokan harinya, hari di mana semua bos dan karyawannya mencicipi makanan ketopraknya, dan menurut mereka rasanya memang benar-benar sangat enak dan tidak pantas jika mereka hanya memberinya secara gratis. Dan karena rasa ketopraknya itu sangatlah enak, bos perusahaan tersebut kemudian akan memesan ketopraknya secara rutin selama 1 minggu untuk semua karyawannya. Dan mendengar hal itu, Bambang dan Delia pun merasa begitu bahagia. Di sisi lain, diperlihatkan ketika Dimas sedang berada di ruangannya Pak Dirga, ia merasa kasihan dengan Pak Dirga yang sudah tua ini namun masih memikirkan tentang pekerjaannya. Dimas kemudian menyarankan untuk pensiun saja dan menikmati masa tua, sementara untuk urusan perusahaannya, Dimas menawarkan diri untuk menggantikan posisinya. Dan setelah dipikir-pikir, Pak Dirga akhirnya setuju untuk pensiun dan mempercayakan posisinya sekarang digantikan oleh Dimas. Namun dari sini terlihat jika ternyata selama ini Dimas yang menjadi asistennya itu justru ingin menguasai semua harta kekayaannya. Hari selanjutnya, Bambang dan Delia yang datang ke kantornya Pak Dirga, dan saat di ruangannya, Bambang terkejut ternyata malah ada Dimas yang ada di ruangannya. Dimas dengan sombongnya mengatakan jika saat ini dirinya lah yang menggantikan posisi Pak Dirga karena anaknya yaitu Bambang ini menjadi lupa diri setelah diberi uang 1 miliar. Bambang yang mendengarnya pun merasa kesal dan menganggap jika selama ini ternyata Dimas ingin merebut kekuasaannya Pak Dirga. Sifat asli Dimas yang akhirnya terbongkar, dan ayahnya Bambang yang mendengar obrolan mereka akhirnya menjadi tahu apa yang sebenarnya Dimas rencanakan, dimana sebenarnya yang mengusulkan
Bambang untuk diuji dengan uang 1 miliar adalah Dimas sendiri. Dimas sebenarnya sudah tahu jika Bambang pasti tidak akan bisa lulus ujiannya, dan dengan hal itu Dimas nantinya bisa menguasai harta kekayaan Pak Dirga tanpa ada gangguan dari Bambang yang merupakan anak kandungnya. Dan mengetahui hal itu, Pak Dirga pun menjadi marah dan Dimas langsung diusir olehnya. Setelah kepergian Dimas, ayahnya Bambang meminta maaf kepada Bambang dan Bambang pun dengan senang hati memaafkannya. Kedatangan mereka ke kantor ayahnya ini adalah supaya dirinya bisa memborong ketopraknya dan uangnya nanti akan digunakan untuk membayar sisa hutang ayahnya Delia. Akan tetapi ayahnya Bambang malah akan membantunya untuk melunasi semua utang ayah Delia dan meminta Delia untuk tidak sungkan-sungkan dengan calon mertuanya. Malam harinya, Bambang dan Delia kemudian menemui Bang Rojak yang sedang bersama dengan ayahnya Delia dan memberikan uang sisa untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya urusan hutangnya kini telah selesai, akan tetapi Bang Rojak masih tidak rela jika Delia nantinya harus menikah dengan Bambang. Tidak lama kemudian, Pak Dirga kemudian datang dan dari sini diketahui jika ternyata Bang Rojak ini adalah adik tirinya Pak Dirga. Pak Dirga kemudian memarahinya karena sudah memeras anak dan calon menantunya, dan karena itu Bang Rojak kemudian diminta untuk mengembalikan uang yang ia terima. Setelah kejadian itu, keluarganya Bambang kembali bersatu. Ibunya Bambang sudah memaafkan semua kesalahan ayahnya Bambang di masa lalu. Mereka pun kemudian berjualan ketoprak sambil bercanda tawa sampai akhirnya ayahnya Bambang kemudian meminta Bambang untuk menggantikan posisi ayahnya di perusahaan. Beberapa saat kemudian, Bambang terlihat berterima kasih kepada Delia karena selama ini sudah mau membantunya berjualan, dan pada akhirnya Bambang pun akan segera menikah dengan Delia dan film ini pun berakhir.